berkembang karena klien kami seperti yang diberi beberapa hal dan bahkan keseluruhannya suaminya terlapor, kemudian terlapor dan anaknya, dan waktu itu jadi sebenarnya klien kami bersama anaknya itu memang mengakui bahwa dia mengirim WA, DM kepada pelapor ini karena dia merasa marah. Pelapor ini berkali-kali sudah ketahuan mengganggu rumah tangganya, berhubungan dengan suaminya, sudah diperingatkan berkali-kali dari 2018, 2020, dan dia mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi itu berulang di bulan September 2024. Akhirnya dia marah dan dia WA secara japri dan juga kemudian anaknya mengirim DM Instagram begitu. Kalau dampak dari pengiriman WA ke sosok ini sendiri seperti apa, Mbak, dampaknya? Sebenarnya itu kan japri, hanya untuk memperingatkan, dan seperti sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan dan itu tidak ada tindak lanjutnya. Tetapi ini kok tiba-tiba klien kami diteror, si pelapor ini memakai pengacara dari Solo, kemudian teror terus hampir setiap dan tidak kenal waktu, dan kemudian datang ke kantornya begitu. Kemudian setelah itu dia melapor ke Polsek Ngemplang begitu. Jadi sebenarnya apalagi klien kami ini merasa betul-betul tambah down gitu kan. Dia memang mengakui kesalahannya, tetapi kenapa tidak diajak untuk berbicara baik, karena sebelumnya memang pelapor ini kan sudah mengganggu rumah tangganya begitu. Dari dampak ini sendiri tadi kan sempat muncul angka, itu seperti apa, Mbak? Itu dari angka kerugian katanya sebagai brand ambassador-nya. Setelah kami melihat bukti dari kontraknya, itu yang membatalkan kan pihak pertama dari yang mempunyai toko mebel itu, dan yang sebenarnya dirugikan oleh itu ada pihak keduanya sebagai brand ambassador. Tetapi kenapa kok brand ambassador-nya ini yang disuruh mengganti rugi sebesar 250 juta? Nah, akhirnya awal dia melapor itu dia tidak memakai pengacara. Kemudian setelah dia memakai pengacara adalah angka 500 juta. Setelah ada RJ, kami diundang untuk RJ, angkanya naik di angka 750 juta. Jadi kami bingung, ini bagaimana kok bisa angkanya naik terus begitu kerugiannya, dan tidak ada dokumen resmi ataupun pembatalan apa penyebabnya, kemudian berapa nilai kontraknya sebagai brand ambassador itu tidak ada. Kami tidak pernah melihat seperti itu gitu. Terkait dengan langkah hukum dari pihak jenengan seperti apa, Mbak, nantinya? Kami tetap menghormati dari pihak kepolisian, terutama dari Polsek Ngemplang, bagaimana prosesnya ini bisa tetap berjalan, dan kami tetap berhubungan baik dengan terutama kami dari Polsek Ngemplang. Jadi apapun prosesnya, karena klien kami juga kooperatif di dalam pemeriksaan, selalu kooperatif. Tetapi kalau langkah-langkahnya yang ini yang membuat kami merasa aneh, setelah sudah pelaporan kemudian mereka mengundang RJ, kami tidak datang karena memang justru klien kami shock. Setelah itu kami dikirimi somasi untuk membayar itu. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah hukum bahwa ini sudah kami anggap sudah pemerasan, ke arah pemerasan seperti itu. Karena kami tidak pernah melihat bukti bahwa ada nilai kerugian itu dari kontrak kerjanya. September, kemudian klien kami ini sempat diancam, sempat dikejar dan minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian 2020